Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Lebaran keempat ya. Ini kebetulan tadi saya pergi ke pasar membeli selang. Pada saat membeli selang, setelah itu mau balik lewat dekat orang penjual buah ya. Nggak taunya kelihatan banyak sekali buah pisang yang dibuang dalam keadaan mulai membusuk. Ini saya jadi kepikir untuk membuat JLF. Nah ini sayang banget ya kalau dibiarkan tadi, padahal buah pisang ini memang kandungan unsur haranya sangat bagus untuk dijadikan pupuk. Nah ini sampai ini sudah mulai pada membusuk, lindinya sudah mulai pada keluar karena mungkin ditaruh di karung dan dinaikin motor ini. Nah ini sampai menetes begini lindinya dari pisang busuk ini. Ini busuknya busuk tua lagi ya, sebagian ada sih yang tidak busuk tua. Ini hari ini akan saya langsung buat JLF. Oke, kita turunkan dulu ya. Sebegini banyaknya, mungkin 1 ember ini bisa sampai penuh. Padahal ini saya juga masih baru proses membuat JLF ini, tapi nanti tidak apa-apa, nanti kita pindahkan saja yang ampasnya serta cairannya, walaupun masih belum jadi kita pakai untuk dekomposer kompos saja, tidak apa-apa, nanti biar terproses sekalian sama kompos daun. Ini lindinya sudah banyak keluar ini. Ya beginilah, karena saya nggak punya wadah lain ya. Tapi kemauan ingin membuat pupuk terus ini repot juga ini ya. Tapi enggak apa-apa, ini untuk ampasnya yang baru buat ini baru beberapa hari. Kebetulan ini ada kemarin waktu mau lebaran ada potong ayam, kemudian air cucian daging ayamnya itu saya pergunakan. Ini ampasnya saya pindah di sini, di tempat pembuatan JLF saya. Ini juga JLF-nya juga masih baru beberapa hari ini, paling 1 mingguan lah, baru 1 minggu, jadi tidak apa-apa. Untuk airnya nanti saya gunakan untuk pengomposan daun aja. Ini sementara airnya ini karena masih muda, ini saya tampung dulu di sini agar nanti bila masih kurang, masih dibutuhkan, saya tidak perlu ngambil air lagi, karena ini juga sudah proses ya, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Ini sudah tercampur sama livmol sama garam, jadi sebetulnya ini tinggal proses saja. Sayang kalau kita sia-siakan. Nah ini airnya saya sisakan sedikit saja. Perkiraan saya pisangnya nanti masuk semua sudah cukup, dan kebetulan ini nanti hanya saya ambil buahnya sama kulitnya saja. Untuk bonggol atau tandan atau batang tandannya akan saya lepaskan ya. Ini karena saya berharap nanti prosesnya akan lebih cepat. Saya pisahkan begini. Ini untuk bonggolnya atau batang tandannya saya pisahkan. Nanti
saya masukkan ke JLF yang lain saja, yang memang prosesnya cukup lama. Karena saya berharap ini pisangnya ini kan cepat sekali ya untuk hancurnya atau terurainya itu jauh lebih cepat daripada bonggolnya, jadi bisa menghemat waktu. Sedikit diremas begini ya, supaya membantu prosesnya nanti agar bisa lebih cepat. Saya rasa sudah cukup ya. Jadi tinggal kita tutup, mulai besok kita aduk ya. Ini karena tangan saya jadi kotor. Agak jijik sih sebetulnya di awal, tapi lama-lama ya biasa juga. Nanti setelah selesai kita cuci tangan yang bersih. Agar apa? Agar terhindar dari berbagai kuman-kuman yang kurang baik untuk tubuh manusia. Selanjutnya ini karena tadi cairan JLF-nya saya kurangi ya. Ini saya akan tambahkan leaf mold ya. Saya perbanyak leaf moldnya supaya apa? Supaya nanti bisa membantu proses penguraian karena kita tambahkan mikrobakteri dari leaf mold. Nah, ini kebetulan karena saya kurangi jumlah buah pisangnya karena memang sudah terlalu padat ya. Ini akan saya tambahkan cairan JLF sebelumnya ya. Ini saya manfaatkan lagi sekalian untuk mengencerkan supaya tidak terlalu kental ya. Ini sudah penuh. Jadi ini dari dasar sampai atas itu buah pisang semua. Nah, untuk rekan-rekan yang merasa risih ya, merasa risih karena tadi seperti saya sampaikan kita remas-remas ya. Kalau merasa risih mau meremasnya karena pisangnya kan kondisinya agak busuk ya. Jadi enggak usah diremas juga nggak apa-apa, dimasukkan aja dulu. Tunggu 1, 2, atau 3 hari. Kalau sudah mulai lembek kita aduk ya. Kita aduk, nanti setelah kita aduk kan nanti hancur juga. Jadi tidak terlalu lama, tunggu 1, 2, 3 hari atau mungkin 5 hari setelah itu kita aduk. Dan ini meskipun tadi saya remas, tiap hari pun akan saya aduk ya. Jadi paling tidak 2 atau 3 hari lah sekali itu akan saya aduk. Oke, kita tunggu besok. Kita aduk ulang ya. Besok kita aduk. Kebetulan pas lewat ini malam-malam ya, lewat di dekat titik ini saya mencium aroma seperti buah pisang busuk tapi harum ya, agak harum. Nah, ini ternyata sudah terjadi proses yang luar biasa ini. Dan ini naiknya sudah kelewat sekitar 10 cm ini dari posisi awal. Ini menunjukkan bahwa prosesnya sangat luar biasa cepat. Memang pisang itu prosesnya cepat. Tapi ini juga jadi masalah karena kalau di wadahnya seperti ini ya, ini nanti bisa tumpah dan akan dimasuki banyak belatung nantinya. Jadi ini rencana saya ini saat ini akan saya
akan saya kurangi dari tempatnya ini. Saya kurangi, saya masukkan ke wadah ini. Akan saya kurangi agar tidak membuka penutupnya. Ini saya kurangi dulu. Terpaksa malam-malam ini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Aduh, pekat banget ini nanti jadinya ini. Coba saya aduk dulu aja deh, supaya bisa agak menurun. Ini baunya harum ini, nggak kayak JLF yang lain. Tapi karena ini masih baru proses, nggak tahu nanti kalau sudah kelewat beberapa hari apakah tetap harum ataukah menjadi busuk. Oke, saya pindahkan dulu. Sekarang sudah saya pindahkan sebagian di sini. Ini. Dan yang di sini ini nanti akan saya tambahkan dengan air JLF dari JLF yang lain ya. Kayaknya memang cairannya kurang ini. Terlalu banyak material buah pisang. Sementara yang ini juga nanti akan saya tambahkan sedikit lagi air JLF yang baru setengah jalan juga. Tapi nggak apa-apa. Ini dulu pernah saya membuat tapi dengan jumlah yang sangat sedikit, cairannya lebih banyak dari ini. Biasanya 1 kali 24 jam itu terjadi buih yang sangat tebal. Nah ini tadi saya juga agak khawatir ini, sehingga malam ini masih baru sekitar 7 jam dari proses awal. Saya lihat ternyata memang kenaikannya mengembangnya sudah sekitar 10 cm lebih ya dari permukaan. Tadi makanya saya kurangi material buah pisangnya ini. Nah ini besok perkiraan saya juga akan mengembang lagi ya. Karena apa? Karena proses mikrobakteri yang bagian bawah itu gasnya tidak bisa terbuang. Jadi tertahan oleh material atasnya atau buah pisang yang sudah mulai hancur. Ini kelihatan banget kalau material pisangnya atau buah pisangnya ini sudah mulai hancur ya. Ini mulai hancur, makanya tiap hari harus kita aduk supaya lebih cepat hancurnya. Ini kulit-kulitnya juga sudah mulai rapuh banget, tidak kayak tadi. Ini kulitnya sudah hampir hancur juga, sebagian sudah hancur lah, ini sudah pada hancur. Nah, ini besok kita lihat lagi. Ini coba saya tambahkan air JLF sedikit ya. Tadi saya sudah ngambil sedikit, saya tambahkan sedikit supaya permukaannya tidak berada di luar cairan ya. Yang saya khawatirkan kalau terjadi proses di luar cairan itu kadang kurang baik. Nah, kalau seperti ini insya Allah nanti akan lebih bagus. Oke, kita tunggu sampai besok kita update lagi. Kali ini saya update setelah 1 kali 24 jam, mungkin lebih ya, lebih 2 jaman karena tadi hujan pas waktunya. Nah ini kita lihat, waduh, baunya lumayan ini, lumayan harum, agak busuk-busuk dikit. Nih, nah ini kita bisa lihat ini semacam buih banyak sekali ini, sama material-material dari pisang yang semakin lembek ini, padahal baru 1 kali 24 jam. Jadi bisa kita harapkan nanti akan sangat cepat ya terurainya.
Inilah salah satu bagusnya pisang ya. Prosesnya juga cepat. Ini kita coba. Ini tadi sudah naik, perkiraan saya sekitar 5 cm dari permukaan yang kemarin. Nah, ini saya aduk dulu ya. Nah, ini airnya sudah cukup banyak sekarang. Semakin banyak airnya, jadi kita perlu mengaduknya hampir setiap hari atau 2 hari 3 hari sekali lah. Nah, seperti ini cairannya sudah tambah banyak. Di samping air JLF yang saya berikan, juga material dari pisangnya juga mengeluarkan air atau air lindi ya, istilahnya orang-orang menyebutnya ini. Ini kita tekan ke bawah sudah bisa. Karena apa? Ini terasa di bagian bawah ini seperti air saja ini, jadi enggak terasa ada ganjalan material pisangnya. Nih. Nah, ini kelihatan sudah turun banyak kan? Besok juga akan terjadi seperti itu, terus dan terus dan terus. Perkiraan saya ya, baru bisa dipergunakan mungkin kurang lebih sekitar 1,5 bulan itu jauh sudah matang, sudah bisa dipakai. Tapi kalau mau lebih bagus lagi mungkin 2 atau 3 bulan setelahnya. Ini kalau sebelumnya yang saya buat itu kurang lebih 1,5 bulan itu sudah bisa digunakan dan sudah sangat bagus. Sayangnya buatnya hanya cuma sedikit waktu itu, jadi nggak saya video, nggak saya ambil gambarnya, nggak saya dokumentasikan. Nah, ini semakin lembek ya, semakin mudah. Ini kalau diaduk langsung memang belum bisa ini. Tapi nanti beberapa hari lagi paling sudah bisa langsung diaduk. Besok atau lusa mungkin sudah bisa diaduk. Nah, ini baru bisa ya. Ternyata sudah bisa meski masih sangat berat ya. Soalnya sebagian kecil masih ada yang agak ini, yang posisinya busuknya agak muda, masih belum hancur ini. Masih ada beberapa yang masih utuh. Mungkin beberapa hari lagi lah ini seperti ini, tapi sudah lembek. Nah, itu dengan kepekatan yang seperti ini ya, ini jangan dicontoh kepekatannya seperti ini. Kalau membuat sebaiknya mungkin perlu ditambahkan cairan lagi ya. Tapi ini sengaja tidak saya berikan air atau cairan JLF yang banyak, hanya cukup untuk memproses saja. Ini saya ingin tahu hasilnya kalau dengan kekentalan seperti ini nantinya seperti apa. Tapi yang pasti ya, yang pasti nanti untuk kepekatannya atau ppm-nya atau material padat terlarut ya, ppm itu pasti sangat tinggi sekali, dan itu harus disiasati. Sehingga apa? Nanti dalam aplikasi kita harus encerkan banget ya. Jadi penambahan airnya nanti harus ditambahkan sebanyak mungkin. Kemungkinan perkiraan saya 1:1000 nantinya. Jadi 1 liter cairan dari JLF pisang ini bisa ditambahkan dengan 1000 liter air. Itu Anda nanti bisa gunakan dengan cara seperti itu setelah proses selesai. Jadi kurang lebih perkiraan saya ini perkiraan 1,5 bulan sampai 2,5 bulan lah, itu nanti sudah bisa kita gunakan. Tapi ini nanti akan saya coba, saya ambil sedikit cairannya ya, ambil sedikit. Nanti mudah-mudahan beberapa hari kemudian akan saya update ya. Saya akan coba ambil sedikit, saya aplikasikan apakah pisang busuk seperti ini mempengaruhi pada tanaman. Maksud saya efek
samping negatif atau positifnya bisa terlihat secara langsung atau tidak. Nanti akan saya ambil, mungkin saya taruh dalam botol ya, supaya lebih mudah cara mengaplikasikannya. Nanti akan saya pergunakan. Oke, mungkin cukup yang saya sampaikan hari ini ya. Ini mudah-mudahan nanti ada gambaran yang baik untuk aplikasi secara langsung, sehingga apa? Sehingga ke depan bila kita membuat ya, bila kita membuat walaupun masih baru membuatnya, bila memang uji coba saya ini berhasil, nanti bisa kita manfaatkan secara langsung. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.